Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dibersamakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah penuh semangat. Semoga berkah maradhatillah. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah dari Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Subuh yang berkah, tapi saya tetap harus minta maaf karena terlambat. Karena ya namanya tidak ada alasan terlambat, mohon maaf. Lupa saya itu. Kalau ini jadwal kajian di sini biasanya saya berangkat pada sholat tahajud gitu. Lalu tadi subuh setelah azan diingatkan, loh ini kan jadi saya baru berangkat tadi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ngajak sampean untuk bahas tentang topik. Singkat saja, lebih baiknya nanti mungkin akan banyak diskusi ya. Kita barusan mendengar ada seorang gadis umur 14 tahun yang meninggal, dan meninggalnya karena bunuh diri. Meninggal karena bunuh diri karena sebuah sebab di mana ada keinginannya yang tidak terpenuhi. Dan kemudian karena keinginannya tidak terpenuhi sehingga bunuh diri di kamar rumahnya. Ibunya yang barusan menemukan histeris luar biasa, tapi di balik itu dia menemukan satu surat wasiat di mana anak itu mengatakan, ibu tolong jangan saya diprosesi semacam ini gitu, karena agama tertentu ya, bukan Islam, tapi tolong kuburkan saya biar saya gampang disambangi. Nah, satu fenomena yang menurut saya layak kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama tentang parenting skill, tentang bagaimana tanggung jawab keluarga di dalam merawat anak itu sebenarnya tidak hanya tanggung jawab fisik, tidak hanya tanggung jawab materi, tapi juga tanggung jawab psikis atau tanggung jawab imateri. Selama ini kita sebagai orang tua cenderung melihat hanya dari sisi materi. Bekerja itu mati-matian, yuk opo carane bagaimana agar anak kita tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Padahal di luar itu anak juga butuh perhatian-perhatian yang sifatnya bukan materi. Mereka mungkin butuh teman curhat, mereka mungkin butuh masukan, dan yang terpenting butuh teladan. Itu yang pertama. Sisi yang kedua adalah saya tidak ingin bahas anak tadi karena memang kebetulan non muslim ya. Tetapi jika kita muslim dan juga banyak kita temui kasus-kasus bunuh diri tidak hanya pada anak-anak tetapi juga pada orang dewasa, yang menandakan bahwa kurangnya keyakinan terhadap hidup pasca mati membuat orang-orang tersebut gampang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Padahal kita jelas tahu bahwa hukum orang bunuh diri itu, jangankan orang biasa, nggih. Ada seorang yang ikut perang bersama Nabi. Dia ditemukan dalam keadaan penuh luka, penuh panah, tombak, dan lain sebagainya. Semua orang mengatakan bahwa dia masuk surga. Tapi ujuk-ujuk Nabi Muhammad SAW mengatakan dia masuk neraka. Semua orang kaget, kenapa gitu? Nah ternyata setelah diselidiki, ini orang memang ikut berjuang bersama Nabi. Tapi pada akhir hidupnya, karena saking banyaknya luka, dia tidak kuat menahan luka itu, kemudian apa? Dia memotong urat nadinya.
Saking tidak tahannya menahan luka. Jadi dia meninggal bukan karena dia dipanah pedang oleh peperangan tersebut, tapi dia meninggal karena bunuh diri. Nah, ini yang menunjukkan bahwa bahkan orang yang hidup bersama Nabi pun bisa meninggal masuk neraka hanya karena bunuh diri. Nah, yang kita perlu sorot adalah keyakinan terhadap adanya tanggung jawab setelah mati ini yang mulai menipis di kita. Yang mulai ada semacam degradasi. Ya, ada semacam degradasi. Padahal dulur, ini beberapa fakta tentang akhirat ya. Beberapa fakta tentang akhirat. Ada semacam korelasi sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa akhirat itu tidak real misalnya. Akhirat itu tidak real karena adanya ya absurditas bahwa mana sih akhirat gitu. Orang mungkin karena tidak yakin itu, tidak yakin tentang neraka, juga nggak yakin tentang surga. Kenapa? Karena memang nggak kelihatan gitu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa surga maupun neraka sebenarnya bukan terletak pada surga nerakanya, pada simbolisasinya. Bahwa neraka itu adalah simbol kemurkaannya Allah. Kalau kamu nanti bunuh diri dan lain sebagainya itu akan menuju murka Allah. Tetapi kalau kamu taat ikhlas menjalani kehidupan ini akan menuju surga yang mana itu adalah simbol apa? Ridhonya Allah. Nah, ini yang sekarang mulai terdegradasi keyakinan orang akan akhirat itu. Sehingga apa? Orang tidak lagi takut terhadap neraka, juga tidak kepincut terhadap surga. Surga dan neraka sekarang ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur yang dianggap seperti dongeng misalnya kayak si kembar apa dulu bawang putih bawang merah, atau seperti misalnya cerita maling kundang, atau seperti apa? Nah, Sangkuriang, atau cerita tentang Tangkuban Perahu dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Anak-anak kita, maaf ini siapa yang sedang bicara sini? Anak-anak kita ini sekarang juga tercekoki oleh itu dulu. Tiap hari baca apa? Yang dilihat apa? HP. Sementara HP mengajarkan apa? Mengajarkan realitas. Realitas tentang apa? Tentang apa? Kehidupan hedon. Kehidupan para artis dengan segala kemewahannya dan seterusnya. Sehingga apa? Kita dihadapkan pada pilihan anak-anak kita kemudian memilih kehidupan yang real. Sampean nanti kalau kemudian menceritakan tentang jangan nak, jangan melakukan itu dosa. Jangan nak, nanti dimurkai Allah. Tidak digugu. Sampai pada keputusan-keputusan putus asa semacam itu diambil sendiri karena tidak adanya rasa takut akan tanggung jawab di kehidupan setelah mati. Dia merasa bahwa dengan dia membunuh dirinya, dia akan selesai pada persoalannya. Padahal sebenarnya dia baru memulai sebuah persoalan yang jauh lebih besar daripada persoalan yang dia hadapi. Tetapi ini kan butuh keyakinan. Karena itu dulu, bagaimana kita sekarang ini memahami agama itu tidak hanya tentang fikih, tidak hanya tentang halal dan haram, yang itu seringkali malah menjadi pemicu pertengkaran antara siapa? Antar golongan, antar kelompok. Tapi kita mulai bicara pada substansi, yaitu tadi, apa sih ideologi atau tauhid yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, gitu. Sehingga pembicaraan-pembicaraan di rumah terkait dengan parenting skill, ayo kita mulai masukkan lagi. Ya. Satu di antara adalah kita perlu ceritakan tentang fakta-fakta surgawi. Fakta-fakta surgawi. Iming-iming itu memang perlu gitu loh. Sehingga saya melihat kali ini ayo kita diskusi bagaimana sesungguhnya pengalaman Bapak Ibu di dalam mendalamkan keyakinan akan adanya akhirat itu di tengah kehidupan hedonisme yang semakin menawarkan
kekayaan, kemewahan, kemegahan, keterkenalan. Bahkan sekarang hanya agar viral saja orang tuanya itu dijadikan materi konten. Nah, ini dulu yang saya rasa kasihan anak-anak kita yang masih pure ini kemudian nanti tidak terpapar oleh keyakinan tentang kehidupan setelah mati, kemudian mengambil satu tindakan-tindakan yang seperti itu. Jangan lihat itu jauh dari kita loh ya. Makanya sense of crisis atau kepekaan kita terhadap hal-hal yang sifatnya kritis di anak-anak kita harus mulai kita tingkatkan. Benar ini. Apalagi anak-anak kita sekarang lebih banyak diasuh oleh HP daripada diasuh oleh kita sendiri. Di sisi lain kita terlalu sibuk dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kita mencari materi. Saya rasa itu sebagai pembuka diskusi kita, dan monggo kita elaborasi dengan tanya jawab sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan apa kaitan parenting skill dengan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati dan tanggung jawab seseorang serta pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan keputusan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bagi mau bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang parenting skill. Menyadari anak-anak kita itu memang lebih banyak diasuh oleh HP karena keterbatasan orang tua yang lebih banyak sibuk untuk mencari materi. Untuk diri saya merasa sudah tidak sibuk untuk mencari materi. Saya tidak punya pekerjaan, pengangguran banyak cara. Sementara untuk mengurus anak saya saja, saya jujur terpukul sekali ketika dengan menyampaikan anak kita lebih banyak diasuh oleh HP. Saya sedang dengar untuk anak-anak kita, para orang tua ini jangan hanya menyuruh supaya anak berbuat baik, tapi saya sih merasa saya menjadi orang tua yang mengajak anak-anak saya untuk berbuat baik. Saya merasa begitu. Sederhana saja, misalnya untuk diajak sholat tepat waktu, rasanya kok sulit sekali karena masih pegang HP. Bahkan jujur pagi hari ini, sholatnya masjid deh, dengarkan kuliah subuh. Sabarnya sebentar, padahal waktunya sudah mepet sekali sadar. Kalau nanti saya berdiskusi, malah saya juga tidak jadi sholat subuh di masjid. Nah, ini bagaimana solusi mengajak anak-anak dengan bahasa yang bagaimana lagi? Mungkin ini bukan hanya masalah saya, ya kebanyakan. Tapi saya berani mengungkapkan karena ini masalah kita. HP ini memang, ya Allah, berat sekali. Bukan hanya anak-anak kita pun juga kadang tersandra oleh HP. Mohon pencerahannya, Gus. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab ya. Itu tidak hanya persoalan orang zaman sekarang. Itu terjadi bahkan sejak zaman dulu. Sejak generasi pertama ras yang disebut manusia. Generasi pertama kita itu adalah nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Punya persoalan parenting toh.
Buktinya apa? Anak beliau membunuh. Iya kan? Habil sama Qabil kan terjadi bunuh membunuh. Kemudian generasi kedua, yakni Nabi Nuh alaihissalam, tidak ditaati anaknya. Padahal Nabi Nuh ini adalah Nabi Ulul Azm yang masuk dalam kelompok elit para nabi paling hebat lah. 5 di antara nabi yang hebat. Nabi Nuh tidak ditaati oleh anaknya dan tidak ditaati oleh istrinya. Dan seterusnya sampai Nabi Lut segala macam. Nah, apa yang kita ambil dari sana? Yang perlu kita lakukan adalah proses itu tetap kita lakukan. Apalagi karena apa? Kurang apa para nabi itu di dalam mendidik anaknya. Tetapi toh hasilnya sebagian tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apakah Nabi Adam gagal? Enggak. Nabi Adam punya anak banyak kok. Mungkin 10, 100 atau berapa. Ada 1 atau 2 yang gagal. Nabi Nuh juga demikian. Ada punya anak banyak. Ikut masuk perahu. Hanya 1 aja Kan'an yang tidak ikut. Masalahnya kalau cuma punya 1 lalu gagal. Nah ini yang jadi kue semak adalah ada apa ini? Kita memang kemudian bertanya dan tidak bisa menyalahkan faktor luar. Kita tetap harus kembali ke kita. Ada beberapa hal yang bisa dicoba Pak Budi. Kita itu di dalam melihat kemungkaran. Saya kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika melihat kemungkaran, ada 3 cara yang menentukan dia itu bagaimana keimanannya. Yang pertama adalah ketika dia menghindari, tidak setuju dengan kemungkaran itu, sembari fa'arid anhum, berpaling dari kemungkaran itu, nyingkir, maka ini iman yang paling. Iman yang paling kedua adalah dia kemudian melaksanakan anti kemungkaran tadi dengan nahi mungkar tadi dengan lisannya. Nak ojo ngono. Ya toh? Nak ojo. Yang paling tinggi adalah melaksanakan nahi mungkar tadi biyadihi. Faman jahadahu biyadihi fahuwa mu'min. Dengan tangannya, dengan powernya. Bahkan anak itu kadang ya, kita itu merasa telat. Makanya kapan ya, kalau salah saya sampai di sini juga sampaikan itu pernah. Anak-anak jangan pegangi HP sampai dia umur 15 tahun atau sampai ketika dia lulus SMP. Kenapa? Karena ketika sudah lulus SMP, harapannya kita sudah mampu mudah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memilih mana baik dan mana buruk. Tetapi mulai dari 0 sampai 15 jangan pegangi HP. Harus tetap kita yang mendidik total. Ini persoalan orang tua sekarang yang tidak kuat kasihan atas nama sayang lalu diberikan. Kadang hanya atas nama apa? Wis sing penting menang. Padahal dalam diam dia tidak diam dia itu. Dia sedang bertumbuh bersama nilai-nilai bejat yang diajarkan oleh game yang penuh kekerasan itu. Diajarkan oleh konten prank-prank yang unfaedah itu. Diajarkan oleh apa? Ontrok yang mengajarkan tentang hedonisme dan lain sebagainya. Diajarkan oleh infotainment dan hibah-hibah yang tidak perlu itu. Diajarkan oleh joget-joget dan yang mengumbar aurat itu. Diajarkan oleh jog-jog atau guyon-guyon yang sifatnya pornografi atau semi pornografi. Diajarkan oleh berita-berita tentang kriminalitas yang justru itu merupakan tutorial kriminalitas. Nah, disitulah kemudian kita ini seringkali terjadi diskursus tadi. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Saya selalu bilang bahwa meskipun mungkin anak kita sudah kadung nakal, tidak ada kata terlambat untuk berdoa. Kalau ngajarin kadang ketika sudah besar itu memang sudah agak nggak digugu, agak nggak nggak didengar, ya sudah menjadi hal umum itu. Saya sendiri merasakan itu. Makanya kemudian kadang the last effort
atau upaya terakhir kita itu ya cuma dua, teladan dan doa. Ketika kata-kata kita sudah dianggap mengganggu mereka, teladan dan doa. Tapi ada juga usaha lagi. Apa itu? Sedekah. Jadi ketika kata-kata ini sudah tidak lagi mempan karena saking kuatnya serbuan kata-kata yang lebih manis dari para artis dan lain-lain itu, maka the last effort atau the last weapon kita, senjata terakhir kita adalah ad-du'a syekhul mukminin. Doa itu senjata andalannya orang beriman. Karena apa? Hati itu milik Allah. Hati itu milik Allah. Maka Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana, balikkanlah hati kami. Sarrif quluba, apa? Anak saya, balikkanlah hati anak saya ala ta'atika, kepada taatan kepadamu ya Allah. Lalu tambahin lagi Pak Maman dengan apa? Sedekah. Bersedekahlah atas nama anak sampean. Ya Allah, aku bersedekah atas nama anakku. Berikanlah dia hidayah, pencerahan ya Allah. Balikkanlah hatinya ya Allah. Dan jika sampean sayang kepada anak sampean, maka doa maupun sedekah tadi dan teladan tadi never ending terakhir. Tidak boleh pernah terputus dan tidak dibatasi oleh kata sudah pernah. Selama dia masih bernyawa atau sebaliknya, selama sampean masih bernyawa, coba terus. Ini yang disebut ikhtiar yang istiqomah. Karena apa? Rasa sayang kita tidak boleh putus kalau itu memang benar anak kita. Saya rasa itu. Jadi saya mulai dari awal tadi bahwa hasil itu domainnya Allah. Proses itu adalah hak kita. Hak kita untuk berproses, kewajiban kita berikhtiar terus. Selama dia masih hidup, kita masih harus positive thinking. Oh, mungkin di etapa ini anakku belum sadar. Mudah-mudahan di etapa kesekian dia sadar. Karena banyak orang dulu yang bahkan ketika kita sudah sampai lelah berupaya, ternyata dia dijawil sama Allah. Gampang banget. Gampang banget. Jangankan hanya dia yang tidak mau sholat jamaah sekarang. Ya, Khalid bin Walid itu adalah panglima pasukan musyrik yang mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Ketika dijawil hatinya sama Allah, dialah kemudian menjadi panglima perang Islam yang tidak pernah terkalahkan membela Islam. Umar bin Khattab itu hari-harinya hanya nyari Rasulullah untuk dibunuh. Tapi ketika dijawil hatinya sama Allah, menjadi pembela paling garang di dalam membela Rasulullah. Allah memberi doa kepada Rasulullah saat itu. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 3 lelaki ini, kata Nabi. Siapa? Abu Jahal, Umar bin Khattab, dan Khalid bin Walid. Allah menjawab 2 diantaranya, yakni Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Tapi Abu Jahal nggak dikabulkan. Nah ini loh domainnya Allah, hak Allah. Rasulullah ketika berdoa agar pamannya masuk Islam, tidak dikabulkan sama Allah. Tidak dikabulkan. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak punya hak untuk memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Lah kalau sudah begitu, Allah kemudian memberi sedikit peringatan kepada Rasulullah bahwa itu hakku. Hak kewajibanmu adalah ikhtiar. Demikian pula dengan parenting skill. Maka doa, teladan, sedekah never ending. Jangan pernah berhenti. Lakukan terus sampai kita atau dia yang mati. Ini kan perang ini. Perang tapi perang menyelamatkan. Perang menyelamatkan anak kita, perang memperjuangkan kasih sayang dengan cara seperti itu. Saya rasa itu.